Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait analisis data menggunakan software SPSS dengan modelnya berupa General Linear Model. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kesha Davina Justin dengan NIM 25030730015 dan saya dari kelas Fisika B. Oke, jadi ketika kita menganalisis data dalam suatu penelitian ya, setelah kita mendapatkan suatu data, maka kita itu perlu melakukan analisis. Nah, analisis ini untuk apa? Yaitu untuk menguji hipotesis penelitian. Apakah praduga kita atau dugaan awal kita terhadap hasilnya nanti kita akan uji melalui melalui analisis ini. Kemudian juga untuk mengetahui hubungan antar variabel. Jadi apakah variabel-variabel awal atau variabel bebasnya itu saling memiliki hubungan atau tidak. Kemudian menentukan juga pengaruh suatu perlakuan. Jadi ketika perlakuan awal atau variabel bebasnya kita ubah-ubah, perlakuannya apakah menentukan pengaruh dari hasilnya nanti. Kemudian yang terakhir juga untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang kita dapat. Nah, apa itu General Linear Model ya, atau disingkat GLM? Jadi GLM ini adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat yang bersifat numerik. Nah, jadi General Linear Model ini akan digunakan untuk menganalisis suatu data penelitian ya yang memiliki variabel bebasnya lebih dari satu. Jadi perlakuan terhadap penelitiannya, variabel bebasnya itu memiliki lebih dari satu jenis variabel. Dan untuk variabel terikatnya itu bersifat numerik, yaitu bersifat angka, bukan suatu kondisi, entah itu mungkin jadi lebih panas atau mungkin lebih panjang, bukan. Jadi datanya itu bersifat numerik ya, berupa angka. Nah, GLM ini merupakan pengembangan dari UGT, ANOVA, ANCOVA, dan juga regresi linear. Sehingga GLM ini dapat menangani desain penelitian yang lebih kompleks. Lalu tujuan penggunaan GLM. Nah, GLM ini memiliki tujuan yaitu yang pertama menguji pengaruh satu faktor terhadap variabel terikat. Di dalam GLM ini masing-masing faktor ya, kan tadi faktor awal atau variabel bebas lebih dari satu. Nah, GLM ini dapat menguji satu persatu. Jadi satu variabel bebas terhadap variabel terikatnya masing-masing dapat diuji pengaruhnya. Kemudian yang kedua menguji pengaruh beberapa faktor secara bersamaan. Nah, yang awal tadi kan variabel bebasnya diuji satu persatu terhadap hasilnya. Nah, sekarang GLM ini juga dapat menguji pengaruh beberapa faktor itu secara bersamaan. Misalkan variabel X dan juga Y itu ketika berpengaruh bersama, apakah bagaimana pengaruhnya terhadap hasilnya. Kemudian juga menguji interaksi antar faktor. Dalam GLM ini, interaksi antar faktor atau variabel bebasnya itu juga dapat diuji. Apakah ketika satu variabel bebas itu nilainya berubah, apakah itu mempengaruhi juga ke variabel bebas yang lain. Kemudian yang keempat, membandingkan rata-rata antar kelompok. Kemudian yang kelima, mengukur besarnya pengaruh satu faktor. Kemudian komponen dalam GLM. Nah, dalam GLM ini terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variable. Nah, variabel bebas ini juga disebut sebagai faktor atau prediktor ya. Contohnya seperti metode pembelajaran, jenis pelakuan, dan juga jenis bahan. Kemudian terdapat juga variabel terikat atau dependent variable, atau bisa kita sebut juga hasil dari penelitiannya ya. Variabel yang dipengaruhi oleh faktor ini contoh seperti nilai ujian, kemudian tingkat kekuatan material, dan juga tegangan keluaran.
Kenapa variabel-variabel yang dalam contoh ini jadi variabel terikat? Karena mereka itu dipengaruhi oleh variabel bebas yang ada di awal. Jika variabel yang bebas kita rubah, maka hasilnya itu juga berubah nilainya, maka disebut variabel terikat. Misalkan nilai ujian, mereka bisa berpengaruh dari misalkan intensitas belajar, kemudian tingkat kekuatan material, mungkin seperti jenis bahannya juga menentukan tingkat kekuatan material. Kemudian tegangan keluaran itu bisa dipengaruhi oleh besarnya tegangan input, kemudian tingkat resistensi pada rangkaian, kemudian mungkin juga kapasitansi. Nah, kemudian ada model umum GLM. Model matematis dari GLM ini yaitu Y sama dengan mu plus X plus epsilon, yang dimana Y ini sebagai variabel terikatnya, kemudian mu adalah rata-rata populasi, dan X faktor yang diuji, kemudian E adalah galat atau error. Nah, bentuk ini X itu adalah faktornya ya. Jadi untuk beberapa ketika penilaian kita memiliki beberapa faktor, misalkan faktor A dan faktor B. Nah, modelnya akan menjadi Y sama dengan mu plus A plus B plus AB plus X plus epsilon. Nah, untuk yang A plus A dan plus B ini artinya masing-masing diuji secara terpisah ya untuk faktor atau variabel bebasnya. Kemudian untuk yang plus AB ini, dua faktor ini digabungkan untuk menganalisis pengaruh keduanya secara bersamaan terhadap hasilnya. Kemudian terdapat jenis analisis GLM pada SPSS. Nah, SPSS ini menyediakan beberapa jenis GLM, yang contohnya univariat, yaitu satu variabel terikat. Jadi untuk data penelitian yang hanya memiliki satu jenis variabel terikat ya, atau satu jenis variabel hasil, maka dapat dianalisis menggunakan jenis GLM univariat. Kemudian untuk multivariat atau lebih dari satu variabel terikat, artinya ketika kita memiliki data yang memiliki hasil atau variabel terikatnya itu lebih dari satu jenis, maka kita bisa menggunakan GLM jenis multivariat. Kemudian repeat measures, yang artinya pengukuran berulang pada objek yang sama. Nah, ketika penelitian kita itu menguji atau mengukur berulang pada suatu objek yang sama, kita bisa menggunakan jenis GLM repeat measures ini. Nah, untuk penelitian eksperimental ya, pada umumnya menggunakan GLM univariat, karena biasanya hanya memiliki satu jenis variabel terikat atau hasil. Nah, kapan GLM ini digunakan? Ketika variabel terikat dari penelitian kita itu berupa data numerik, ya harus berupa angka, bukan suatu kondisi begitu. Kemudian terdapat satu atau lebih faktor pelakuan. Nah, jadi GLM ini dapat kita gunakan ketika faktor awal atau perlakuan atau variabel bebas ya pada penelitian kita itu lebih dari satu jenis. Misalkan pada suatu rangkaian kita memiliki 3 jenis faktor seperti tegangan input, kemudian resistansi, dan juga kapasitor atau kapasitansi. Nah, itu terdapat 3 jenis variabel bebas yang angkanya dapat kita ubah-ubah atau kita buat banyak kombinasi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor dan interaksi antar faktor. Nah, ketika kita ingin mengetahui pengaruh faktor ya masing-masing faktor terhadap hasilnya, kita dapat menggunakan GLM ini. Kemudian kita juga dapat mengetahui interaksi antar faktornya. Apakah ketika semua faktor awal tadi, beberapa faktor awal ini kita cek analisis menggunakan GLM ini, apakah saling mempengaruhi satu sama lain itu antar faktornya. Kemudian konsep utama atau main effect. Efek utama adalah pengaruh masing-masing faktor secara individual terhadap variabel terikat. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, di mana masing-masing faktornya itu akan diuji pengaruhnya masing-masing terhadap variabel terikatnya. Misalkan faktor A terhadap hasilnya bagaimana, kemudian faktor B terhadap hasilnya bagaimana. Jadi kedua faktor ini dalam GLM kita dapat uji secara terpisah.
Kemudian terhadap konsep interaksi. Nah, interaksi ini terjadi ketika pengaruh suatu faktor bergantung pada faktor lainnya. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, model interaksinya Y sama dengan mu plus A plus B plus AB plus epsilon. Jika interaksinya signifikan, berarti pengaruh A itu akan berubah pada level B tertentu. Kemudian pengaruh B juga berubah pada level A tertentu. Jadi interaksi ini seperti saling faktor-faktor atau variabel bebasnya itu ternyata saling mempengaruhi satu sama lain begitu. Misalkan ketika A ini berubah nilainya, maka nilai B-nya juga berubah, atau sebaliknya jika nilai B-nya berubah maka nilai A dari faktor A-nya juga berubah. Kemudian terhadap keunggulan GLM. Nah, GLM ini dapat menganalisis banyak faktor sekaligus. Jadi faktor awal atau variabel bebasnya kita dapat menggunakan berbagai jenis perlakuan ya. Dapat lebih dari satu, mungkin 5, 10. Kemudian dapat menguji interaksi antar faktor juga. Jadi apakah masing-masing variabel bebasnya itu mereka mempengaruhi nilai satu sama lain begitu. Lalu lebih fleksibel dibanding ANOVA sederhana. Dan yang keempat, dapat menghitung ukuran pengaruh atau effect size-nya. Nah, dalam GLM ini juga terdapat asumsi. Sebelum melakukan analisis, beberapa asumsi berikut ini perlu diperiksa, seperti normalitas atau data residual berdiskusi normal atau tidak. Kemudian homogenitas varians atau varians antar kelompok itu relatif sama atau tidak. Kemudian independensi. Nah, jadi dalam GLM ini setiap pengamatan itu bersifatnya independen. Kemudian terdapat juga uji asumsi pada SPSS. Nah, untuk mengujinya pada software SPSS ini terhadap penelitian kita ya, terdapat dua jenis, yaitu uji normalitas atau Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Itu memiliki kriteria di mana signifikansi dari hasil kita, jika itu lebih besar dari 0,05, maka data yang kita miliki itu berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansinya ternyata kurang dari 0,05, artinya data yang kita miliki itu berdistribusi tidak normal. Dan yang kedua terdapat uji homogenitas Levin test. Nah, dalam Levin test ini memiliki kriteria di mana jika data yang kita miliki itu ternyata signifikansinya lebih dari 0,05, maka data kita itu bersifat homogen. Sebaliknya jika nilainya ternyata signifikansinya kurang dari 0,5, maka data yang kita miliki itu tidak homogen. Oke, kemudian terdapat langkah analisis GLM di SPSS. Untuk contoh langkah analisisnya nanti akan saya jelaskan juga di akhir. Ini gambaran besarnya saja. Yang pertama yaitu kita akan menginput data. Anda dapat langsung menginput data itu di SPSS atau juga dapat di Excel terlebih dahulu untuk lebih mempermudah dalam memasukkan datanya. Kemudian yang kedua, kita akan membuka menu Analyze, kemudian memilih General Linear Model. Nah, pilih univariate, kemudian kita tentukan variabel. Kita pindah-pindahkan variabel yang kita punya, seperti mungkin hasil nanti akan ke dependent variable. Kemudian untuk faktor atau variabel bebasnya kita masukkan ke fix variabel gitu. Kemudian kita akan mengatur modelnya, lalu jalankan analisis. Nah, setelah kita menjalankan analisis, nanti akan keluar output analisisnya. Kemudian akan kita interpretasikan output dari analisis di SPSS tersebut. Nah, dalam GLM ini terdapat 4 jenis output utama, yaitu yang pertama deskriptif statistik. Dalam deskriptif statistik ini nanti akan ditampilkan berupa mean, standar deviasi, kemudian juga jumlah data. Kemudian yang kedua terdapat Levin test, yang dimana pada Levin test ini data kita akan diuji homogenitas variansnya. Kemudian test of between subject effect,
Nah, dalam test of Boolean subject rig ini, data kita akan diuji hipotesisnya. Kemudian yang keempat, terdapat estimated marginal means, atau dalam estimated marginal means ini nanti akan ditampilkan rata-rata yang telah disesuaikan. Nah, kemudian terdapat juga pengujian hipotesis. Dalam hipotesis statistik terdapat dua jenis hipotesis, yaitu H0 yang dimana artinya data yang kita miliki itu tidak terdapat pengaruh sama sekali. Kemudian H1, maka data kita untuk ternyata memiliki pengaruh. Nah, untuk kriteria dari hipotesis sendiri, jika nilai signifikansinya ternyata kurang dari 0,05, maka H0 akan kita tolak. Nah, jika H0 ditolak, maka yang diterima apa? H1. Artinya data kita memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Gitu. Kemudian sebaliknya, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0-nya akan diterima. Nah, jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh sama sekali, data kita itu terhadap variabel bebasnya itu tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap hasilnya. Kemudian interpretasi nilai signifikansi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan output dari analisis SPSS-nya, kita kemudian akan menginterpretasikan hasilnya tersebut. Contohnya, ketika data kita ternyata memiliki nilai signifikansi 0,032. Nah, 0,032 ini dia lebih kecil dibanding 0,05. Maka ketika nilai signifikansinya itu ternyata lebih kecil dibanding 0,05, seperti syarat kriteria hipotesis pertama tadi, H0-nya akan ditolak, kemudian H1 diterima. Nah, kesimpulannya apa? Data yang memiliki tingkat signifikansi 0,032 ini ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau hasilnya. Kemudian kelebihan dan juga keterbatasan GLM. Jadi dalam GLM ini ya, dia memiliki kelebihannya itu lebih fleksibel, kemudian dapat menguji interaksi antar variabel bebasnya ya, atau faktor-faktornya tadi, kemudian juga cocok untuk desain faktorial. Nah, kemudian GLM ini sebenarnya juga memiliki keterbatasan. Kita harus memerlukan asumsi statistik, kemudian untuk menginterpretasikan hasil analisisnya itu lebih kompleks, kemudian membutuhkan ukuran sampel yang memadai. Oke, jadi di sini akan saya contohkan bagaimana cara menganalisis menggunakan SPSS General Linear Model. Jadi di sini saya sudah ada contoh data ya, di mana pada data ini saya memiliki 3 jenis faktor atau variabel bebas atau 3 kombinasi perlakuan. Mana saya memiliki tegangan input ya dalam AC, kemudian kapasitansi dari kapasitor filter, kemudian juga ada resistansi beban. Nah, pada data ini saya memiliki 3 kali pengulangan pengukuran. Data yang saya miliki ini hasilnya atau variabel terikatnya berupa tegangan ripple atau VPP. Nah, kemudian data-data ini akan saya pindahkan nanti ke SPSS. Oke, ini kita sudah pindahkan data-datanya dalam SPSS-nya. Nah, jika kalian bertanya kenapa untuk hasilnya terdapat hanya satu kolom saja, karena 3 kali pengulangan tadi saya teruskan ke bawah gitu.
Jadi bukan menyamping, karena nanti akan dianggap berbeda variabel. Jadi akan saya teruskan ke bawah, dan karena pengulangan maka untuk bagian faktornya kita salin, kemudian ulangi juga di bawahnya, dan seterusnya sampai semua pengulangannya memiliki perlakuan yang sama juga ya dengan yang awal. Nah, setelah kita masukkan data, kita akan masuk ke variable view. Nah, kemudian pada bagian name kita beri nama yang singkat saja, karena ini nanti nama-nama ini yang akan masuk ke bagian analisisnya, sehingga untuk memudahkan kita untuk memilih variabel-variabelnya, kita beri nama yang singkat-singkat saja. Kemudian untuk label kita beri nama sesuai tabel kita tadi ya, karena ini nanti akan muncul di output sebagai nama-nama variabelnya. Kemudian pada bagian measures, untuk variabel-variabel awal atau variabel bebasnya kita beri nominal, kita ganti dengan tipe nominal. Kemudian untuk ripple atau dalam ini dia sebagai variabel terikat ya, kan kita ganti dengan tipe scale. Setelah kita ganti variable view-nya, kemudian kita akan masuk ke bagian analyze. Kemudian kita pilih general linear model yang univariate. Kenapa univariate? Karena jenis variabel yang saya gunakan tadi hanya memiliki satu jenis variabel terikat, yaitu tegangan ripple. Kita pilih univariate. Nah, pada bagian ini jenis-jenis variabel bebasnya akan kita pindah ke fixed factor. Kita pindah ke fixed factor. Tegangan input kita pindah, kapasitas kita pindah, kemudian resistensi beban juga kita pindah ke fixed factor. Kemudian untuk tegangan ripple akan kita pindah ke dependent variable. Kemudian kita akan membuka model. Untuk model saya akan memakai flow factorial ya, karena semuanya ini nanti akan dipakai. Jadi tinggal kita pilih flow factorial saja. Kemudian kita akan buka option. Nah, yang akan kita lihat di sini, untuk input utamanya akan kita memakai descriptive statistik, kemudian estimated size effect, parameter estimate, kemudian juga homogenitas, uji homogenitas ya. Dan kita continue. Dan kita oke. Nah, di sini analisisnya sudah muncul ya, outputnya sudah kita dapatkan. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan output dari hasil analisis dari SPSS linear model ini? Untuk deskriptif statistik ya, kita akan diperlihatkan bagaimana rata-ratanya, kemudian standar deviasinya juga. Nah, pada bagian Levitas ini, kita akan melihat bagaimana homogenitas dari data kita. Dapat kita lihat dari bagian ini ya, signifikansinya. Kita mendapatkan angka di untuk based on median 0,29, based on median 0,401, based on median annual adjustment ya 0,430, kemudian based on trim min kita mendapatkan nilai 0,295. Nah, semua nilai signifikansi ini ternyata nilainya itu lebih dari 0,05 sesuai dari
materi kita tadi atau dari kita tadi, jika dalam live test nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data yang kita miliki itu bersifat homogen. Kemudian akan kita lihat lagi di test of between subject. Nah, dalam test of between subject ini kita akan melihat pengaruh-pengaruh dan juga interaksi dari variabel-variabel kita. Kita lihat di tegangan, nilai signifikansinya 0,001. Nah, nilai 0,01 ini, jika kita bandingkan dengan pada hipotesis ya, ketika kriteria ini ternyata kurang dari 0,05, artinya variabel yang kita miliki ini memiliki pengaruh signifikan terhadap hasilnya. Nah, kita lihat juga untuk variabel lain, ternyata memiliki signifikansi yang sama ya, bahkan hampir semua 0,01 dari tegangan, kapasitor, dan juga bebannya. Nah, mereka semua ini ternyata memiliki nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Yang artinya apa? Ternyata masing-masing variabel bebas ini, tegangan, kapasitor, dan beban ini, memiliki nilai pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasilnya. Kemudian kita akan lihat juga pengaruh dari interaksi masing-masing variabelnya. Itu kan di sini tegangan dan juga kapasitor. Nilai signifikansinya kita dapat 0,01. 0,001 maaf. Dan ini kurang dari 0,005. Maaf, 0,05. Yang artinya pengaruh bersamaan dari tegangan dan juga kapasitor ini ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang kita dapatkan. Dan bahkan tegangan dan juga kapasitor ini juga saling mempengaruhi nilainya satu sama lain. Kita lihat juga di variasi gabungan yang lain ya, seperti tegangan dan beban dan juga kapasitor beban. Mereka sama-sama memiliki nilai signifikansi 0,01, yang dimana ini kurang dari 0,05. Yang artinya mereka ini saling mempengaruhi satu sama lain dan juga pengaruh keduanya juga berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Kemudian kita dapat lihat juga gabungan pengaruh bersama dari ketiga-tiganya, tegangan, kapasitor, dan beban. Nah, ternyata nilai signifikansinya juga 0,001 yang itu kurang dari 0,05. Maka pengaruh bersama dari ketiganya ini memiliki pengaruh signifikan terhadap hasilnya dan juga saling mempengaruhi satu sama lain nilai dari tiap-tiap variabel ini. Itu tadi ya cara kita menginterpretasikan hasil analisis dari general linear model yang kita dapatkan. Jadi dari GLM ini kita ingin mengetahui ya pengaruh-pengaruh dari masing-masing variabel terikat kita, karena dalam GLM ini data yang kita analisis itu memiliki lebih dari satu jenis faktor atau variabel bebas. Kita ingin menganalisis ya pengaruh dari masing-masing variabel tadi terhadap variabel terikatnya. Kemudian kita juga ingin mengetahui interaksi dari masing-masing variabel bebas ke variabel bebas yang lainnya, atau dari faktor ke faktor itu bagaimana pengaruhnya satu sama lain, dan juga pengaruh dari interaksi tersebut ke hasilnya bagaimana. Kita dapat lihatnya dari hasil analisis GLM ini. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.